Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama dengan harapan pembelajaran dari awal sampai akhir ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan mengecek absen kalian semua. Maka dari itu, saya akan memanggil nama kalian satu persatu. Alhamdulillah kalian semua hadir semua dan insya Allah bisa menerima pembelajaran kali ini dengan seksama. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini, nanti saya harap setelah kegiatan pembelajaran selesai, kalian bisa menjelaskan tentang definisi malaikat, kemudian bisa menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Selanjutnya bisa menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ini kalian bisa mendiskusikan fungsi malaikat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mengutip sebuah hadis dari kitab Arba'in Nawawi dengan redaksi qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al hadis au kama qala. Maka dari itu kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang di dalamnya ada definisi tentang malaikat itu seperti apa, kemudian membahas perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Kemudian kita mengenal tentang dalil hukum, entah itu dari Al-Quran atau hadis, tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kemudian kita juga membahas dan mendiskusikan bagaimana hikmah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adapun untuk penilaian saya pada pembelajaran kali ini memakai 4 aspek penilaian, yakni sosial, spiritual, kognitif, dan juga penilaian keterampilan. Baik, sudah siap semua dalam menerima pembelajaran hari ini? Saya harap kalian sudah siap untuk memperhatikan dengan baik dan berpartisipasi, karena nanti akan saya tampilkan berupa video agar kalian lebih memahami tentang makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya di sini sudah ada yang tahu apa itu malaikat? Saya kira kalian sudah pernah mendengar, baik itu lewat membaca ataupun lainnya. Akan tetapi saya akan menampilkan berupa video agar kalian lebih memahami tentang makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian simak. Hai peserta didik, semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang berasal dari cahaya, yang bersifat ghaib, selalu taat dan patuh kepada Allah, serta tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kalian melihat video yang saya tampilkan tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Silakan acungkan tangan. Iya. Jadi makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas sekali. Yakni kita meyakini dengan sepenuh hati, tidak boleh tergoyah sedikit pun bahwa ada keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Maka dari itu
Selanjutnya saya akan tampilkan video tentang dalil dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang di dalamnya dijelaskan tentang keberadaan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dalil beriman kepada malaikat. Yaitu tadi tentang dalil kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti kalian akan dibagi beberapa kelompok untuk membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan silahkan dalil tersebut bisa menjadikan rujukan kalian dalam berdiskusi. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Sebelum itu, saya akan menampilkan gambar bentuk tabel tentang perbedaan antara manusia, jin, dan juga malaikat. Baik, kalian sudah melihat gambar tabel dari perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Ketiganya berbeda karena pada intinya dari penciptaannya saja sudah berbeda. Malaikat dari cahaya, manusia dari tanah, dan jin dari api. Adapun mengenai jumlah malaikat yang wajib kita imani, ini semuanya ada 10. Berikut saya tampilkan video nama-nama malaikat yang wajib kita imani beserta tugasnya. Silahkan kalian simak. Adapun jumlah nama dan tugas malaikat Allah yang wajib diketahui. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail. Tugasnya menyampaikan rezeki kepada manusia. 3. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup trompet pada hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. 5. Malaikat Mungkar. 6. Malaikat Nakir. Keduanya sama-sama tugasnya menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat semua amal perbuatan baik manusia ketika masih hidup. 8. Malaikat Atid. Tugasnya mencatat semua amal buruk manusia ketika masih hidup. 9. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan 10. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Baik, kalian sudah melihat video tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Apa ada yang sudah hafal nama-nama malaikat beserta tugasnya? Baik, saya akan cek salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita imani beserta tugasnya. Alhamdulillah, ternyata dari kalian semua banyak yang hafal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Materi yang terakhir pada hari ini adalah hikmah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang bisa menjelaskan apa itu hikmah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Iya, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, kita beri tepuk tangan untuk
teman kita yang sudah menjawab tentang hikmah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan selanjutnya, dari kelompok yang dibagikan nanti akan berdiskusi dan membuat drama dari hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalian nanti per kelompok ini akan mempraktekkan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalian nanti per kelompok mempraktekkan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini gambarannya seperti apa? Nah, kalian ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari awal sampai akhir kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat adalah tidak lain untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya wajib untuk mengimaninya dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mengenai dalil beriman kepada malaikat Allah, kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 136. Kemudian, mengenai jumlah semua malaikat itu sangat banyak sekali. Akan tetapi, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 nama malaikat. Dan hikmah dari beriman kepada malaikat Allah itu juga ada banyak. Dan salah satunya adalah dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa semua yang kita kerjakan itu dicatat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mengenai tugas yang saya berikan, silahkan dari kelompok yang sudah dibentuk untuk berdiskusi, membagi tugas dan menampilkan drama yang diperankan pada pertemuan selanjutnya sebagai penilaian keterampilan. Adapun mengenai penilaian spiritual nanti akan saya nilai sendiri, sedangkan mengenai penilaian sosial nanti yang menilai adalah teman sebaya kalian. Jadi dari kalian semua antar satu sama lain ini saling menilai. Adapun mengenai tugas kognitif, saya akan memberikan tugas yang nanti akan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Kita sudahi pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.